Perawatan untuk kontes yang pertama pola makan, Pak. Pola makan itu memang harus itu yang paling dominan karena pola makannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Thalita Fata Farm. Hari ini kita akan membahas tentang cikal bakal Thalita Fata Farm yang ada di Desa Ganjaran, Konelegi, Kabupaten Malang. Kita akan membahas jagoan-jagoan kita dulu dan juga induk-indukan kita sebelum kita beralih ke kambing perah. Bisa kita lihat ini masih banyak sekali lamban-lamban yang ada di samping ini. Kalau sekarang teman-teman ke tempatnya Thalita Fata Farm, ini sudah menjadi warung kopi Mumbul. Nah, kalau ini masih kelihatan sekali rambannya masih cukup banyak. Oke, selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendukung channel kami ini. Cara merawat beternak kambing etawa ini, Pak? Beternak kambing etawa itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tujuan beternak. Jadi di dalam kambing etawa itu ada macam-macam tujuan beternaknya. Yang pertama, apakah kita itu tujuannya apakah untuk berdaging? Ya. Terus tahap yang kedua itu adalah apakah untuk diambil susunya. Yang ketiga adalah apakah ini mau digunakan untuk pembibitan. Dan yang paling puncak, apakah kita beternak kambing etawa ini untuk kontes. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya, mau ke arah mana tujuannya, apakah untuk daging, ataukah untuk susu, untuk pembibitan atau breeding, ataukah untuk kontes. Nah, kalau kita sudah memutuskan dari tujuan itu, maka kita akan mengetahui gimana cara untuk perawatannya. Kalau yang Bapak lakukan sendiri itu apa itu, Pak? Kalau saya, tujuan saya adalah ini untuk pembibitan kontes, jadi breeding kontes, Pak. Jadi saya berusaha untuk memproduksi cempe-cempe yang nantinya akan digunakan sebagai kontes. Ada perbedaan, Pak, dengan perawatan untuk daging dan ternak biasa ini? Sebenarnya secara global atau secara prinsip sebenarnya tidak banyak perbedaan. Cuma ada sedikit yang berbeda atau sedikit yang lebih khusus kalau kita beternak kambing untuk breeding kontes. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan pejantan yang benar-benar unggul, Pak. Jadi pejantan unggul yaitu pejantan yang biasanya sudah pernah juara di kontes, terus memang mempunyai garis keturunan yang bagus, dan dari keturunan yang atasnya itu memang juara-juara kontes. Itu yang nomor satu. Kita harus memang benar-benar pejantannya harus pejantan yang unggul. Nomor satu adalah itu. Yang kedua adalah karena kita tujuannya adalah menghasilkan cempe, maka kita harus mempersiapkan induk. Jadi induk harus kita pilih. Induk tidak sekedar induk, tapi induk yang memang benar-benar kita pilih. Kira-kira nanti ini induk ini akan menghasilkan kontes. Salah satu parameternya adalah kita ada 11 parameter, Pak, untuk kontes kambing. Yang pertama adalah postur. Jadi kita harus memilih postur yang besar, panjang, tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memilih yang mempunyai pasung atau bentuk kepala. Bentuk kepala makin bulat itu adalah makin bagus. Yang ketiga,
kita harus memilih untuk telinganya Pak. Telinganya kita lihat contoh kayak lurus melipat, itu yang bagus. Berikutnya itu adalah pola warna Pak. Pola warnanya memang harus hitam putih, kalau bisa itu sampai kalau bahasanya kita itu jilbab ya, kayak orang pakai jilbab, hitamnya belakangnya putih. Terus ada bulu itu makin tebal, bulunya makin itu makin bagus. Terus juga rewos Pak, rewos itu juga sangat penting, jadi makin rewosnya makin tebal itu makin bagus. Di samping itu juga ada ekor, ada ambing. Terutama kalau kita ingin produksi itu ambing itu memang harus bagus Pak, karena nanti supaya cempenya bisa tumbuh dengan sehat. Itu untuk pemilihan bibitnya Pak. Kalau perawatan yang jelas, kalau nanti kita sudah menghasilkan cempe, yang jelas kita ada tambahan Pak. Nggak mungkin kalau kita untuk breeding kontes yang kita siapkan untuk kambing kontes, nggak mungkin kita hanya biasa. Maka cempe-cempe itu harus ada tambahan. Nggak cukup kalau hanya minum air susu dari induknya. Biasanya kita tambahi, bisa juga dengan alternatifnya kita mencari induan yang untuk peras itu kita tambahkan, atau bisa juga kita tambahi dengan susu sapi. Pak, untuk yang sampah lanjutan ini, kalau untuk kontes itu perawatannya seperti apa Pak? Perawatan untuk kontes yang pertama pola makan Pak. Pola makan itu memang harus itu yang paling dominan, karena pola makannya adalah kita ramban, itu yang nomor satu. Karena kambing itu kan memang secara harfiahnya memang dia akan makan ramban, maka ramban ini harus full Pak, rambannya full, hijauannya, terus harus dibantu dengan comboran Pak. Nah, comborannya ini memang kita biasa kita pakai polar, ampas tahu, mungkin sekali-kali kita kasih juga kacang hijau plus merah kayak gitu, supaya memang pertumbuhannya bisa maksimal Pak. Kita hanya memaksimalkan dari kambing itu. Dan tidak lupa juga kalau kita mau ke kambing kontes ya mandi Pak. Mandi itu memang harus wajib. Biasanya kita memandikan 1 minggu sekali kalau untuk hari-hari biasa. Tapi kalau kita untuk persiapan kontes itu bisa 2 hari sekali. Dan juga kita nanti akan kita perbaiki, kayak kita potong kukunya supaya nanti itu biar bersih, dan juga diterapkan kuman-kuman di dalam kuku. Dan juga biasanya tanduk itu juga kita perbaiki tanduknya, supaya enggak nanti misalnya ada tanduk yang mau nempel ke kepalanya, itu juga mempengaruhi ke nafsu makan. Makanya itu harus kita potong, kita perbaiki. Dan juga tidak lupa kandang Pak. Kandang ini harus memang benar-benar bersih. Kalau kandangnya nanti nggak bersih, ya kita jangan harap kambing itu akan bersih. Kalau kita ingin bersih ya kandangnya harus bersih. Di samping memang itu juga untuk kesehatan kambing Pak. Kambing merasa nyaman. Kalau kambing merasa nyaman, maka makannya bisa banyak, terus bisa bergizi, dan juga mereka istirahatnya tenang, sehingga pertumbuhan itu bisa maksimal Pak, dengan kandang yang memang benar-benar kandangnya itu bersih, terus lebar, luas, itu ini yang membedakan. Kalau mungkin kalau kita berdaging itu kambingnya biasanya kandangnya sempit-sempit, gitu, kandangnya lebih luas biar mereka itu bisa bergerak. Ini mungkin. Terus Pak, ada berapa kambing Bapak untuk saat ini Pak? Saat ini kita untuk pejantan menyiapkan 2 Pak. Jadi itu ada 1 junior itu yang pernah juara nasional, juga sama Arjuno itu yang pernah juara di Kanjuruhan, dan juga 3 kali ini masuk 10 besar nasional terus. Itu yang kita siapkan. Kalau indukan sekitar 40-an Pak. 40. Untuk kambing sebanyak itu Bapak membutuhkan berapa orang yang untuk perawatannya? Jadi gini Pak, saya konsepnya bukan saya berternak, tapi konsep saya itu adalah sistem gado Pak. Jadi saya nyiapkan pejantannya, untuk betinanya saya gadokan. Jadi kita sistemnya paron Pak. Jadi nanti kalau keluar anak 2 ya satu-satu, saya 1 yang merawat 1. Terus yang kalau keluar 1 ya nanti diketuaji uangnya berapa, kita bagi 2. Kenapa saya memilih gadon ini? Yang pertama adalah saya ingin memanfaatkan orang sekitar Pak, sekitar kampung sini, sehingga mereka itu ada rasa memiliki Pak, karena mereka akan mendapatkan jatah separuh, maka mereka itu akan merasa memiliki, ini adalah kambing saya sendiri. Dengan rasa memiliki itu, maka
mereka akan merawat kambing itu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan berhati-hati, karena merasa itu adalah kambingnya. Dan kambing, terutama untuk kambing kontes, itu butuh sentuhan atau butuh kasih sayang, Pak. Kasih sayang dari perawat. Karena kalau kasih sayangnya kurang, maka dia kurang bagus. Terus yang kedua adalah kenapa saya pilih gado. Ini adalah saya bisa memanfaatkan. Pertama, saya sebagai investor menanam modal, saya juga untung dari ini. Kedua, juga saya bisa memanfaatkan tenaga-tenaga yang untuk beli kambing kontes ini mahal, mereka nggak kuat, sehingga saya bisa membantu. Nanti hasilnya bisa di paruh 2. Kalau pemasaran sendiri Pak seperti apa Pak? Kalau pemasaran kita untuk kambing ini kita ada komunitinya Pak. Jadi kalau dulu namanya Aspenas, Asosiasi Peternak Kambing Peranakan Etapa Nasional, kalau sekarang sudah mulai diganti Perkanas Pak. Perkumpulan Peternak Kambing Kaligesing Indonesia Nasional ini kita ada komunitinya, dan kita biasanya bisa saling peternak, kita komunikasi, karena kita kan hubungannya ini udah Jawa Timur, luar kota gitu. Jadi tidak hanya untuk daerah sekitar, tapi kita juga mencapai untuk daerah-daerah lain. Dan juga kita tidak lupa, kita juga memanfaatkan media sosial Pak. Jadi kayak Facebook, kayak BBM, kayak ini. Jadi kalau kita punya cempe, kita foto, kita upload itu, nanti sudah mulai banyak yang nawar. Di samping itu juga kita juga punya divisi pemasaran yang juga memasarkan untuk kambing-kambing yang daftarannya akhir Pak. Jadi misalnya ini beranak tapi nggak masuk kontes, karena kalau kita bicara kontes belum tentu semua induan itu akan menghasilkan kambing kontes. Ya mungkin yang menghasilkan dari 5 induan mungkin cuma 1 atau 2, tapi kan banyak akhir. Nah ini kita juga bekerja sama dengan tim saya yang ada di Batu. Itu yang akhir-akhir itu sebagian ada yang kita kirim, kayak kemarin kita ada yang kirim ke Lombok, juga ada yang kita kirim ke Madura kayak itu. Jadi ada pesanan dari dinas di sana, itu kita supply di situ. Misalnya gitu. Satu ekor kambing berapa Pak harganya Pak? Kalau untuk kambing yang kelas kontes itu tidak ada patokan harga Pak. Jadi tergantung ada yang jual dan ada yang mau beli. Tapi kalau kita bicara kambing yang untuk proyek, untuk rata-rata di angka 2 juta sampai 2,5 juta Pak. Kalau anakan itu Pak yang masih cempe? Kalau cempe ya itu Pak. Kalau cempenya bagus ya bisa 2 juta, bisa 2,5 juta itu cempe. Bahkan kalau yang sangat bagus misalnya keluar istimewa ya pernah saya itu yang ada yang laku sampai 15 juta. Cempe Pak? Iya. Kemudian yang menang kontes ini sudah ditawar berapa Pak? Yang menang kontes memang nggak saya jual Pak. Saya memang ada penawaran Pak mungkin? Kalau yang kemarin ada penawaran sekitar 35 juta Pak. 35 juta iya. Satu ekor kambing? Satu ekor kambing. Tapi kayaknya kalau yang Arjuna nggak boleh saya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Tunggu video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.